hubungannya sama Majapahit ini ceritanya pribadi? Nah, itu kalau lagi ceritakan enggak ada, kalau sesuai adanya buku. Kalau cerita itu. Berarti ini Goncengnya Majapahit. pada masa Belanda ini Pak ya? Iya. India Belanda. Zamannya Majapahit yang bangun Belanda. Rahayu, dari era Majapahit dibangun oleh kolonial Belanda. Itulah pemandian alam Banyu Biru, Desa Sumberrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelusuran kita kali ini dalam jejak sejarah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Catatan sejarah yang disampaikan kepada kita terkait dengan berakhirnya atau keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan oleh datangnya agama baru, New Religion, dalam hal ini Islam. Hal ini sudah menjadi pengetahuan mainstream yang kita kenal selama ini. Namun penelitian terbaru oleh Profesor Agus Sunyoto menyebutkan keruntuhan Majapahit bukan disebabkan oleh datangnya Islam, melainkan penyerangan oleh kerajaan Kediri. Pemandian Banyu Biru berdasar versi sejarah, runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh datangnya Islam. Diyakini sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan, dalam tanda kutip pelarian, Prabu Brawijaya V dari Trowulan Mojokerto menuju Bali. Asal muasalnya sebelum menjadi Banyu Biru ini Telaga Wilis ya Pak ya. Mohon maaf sebelum lanjut ke perbincangan, kalau Bapak dengan Bapak siapa Pak? Pak Subandi. Pak Subandi, penjaga, mohon maaf. Juru kunci sini. Juru kuncinya. Atasnya saya karena saya PNS di sini. Jadi dari pemerintah ini ya, kabupaten Pak ya? Iya. Terus saya tuh di sini dikasih nama oleh Belanda sudah selesai, dinamakan Telaga Wilis. Kenapa kok Telaga Wilis? Karena banyak burung wilis keluar masuk sumber cari makan ikan. Jadi Belanda yang kasih nama itu Telaga Wilis. Terjadi perubahan menjadi Banyu Biru itu tahun berapa Pak? Banyu Birunya itu setelah Belanda itu sudah kembali. Di sini umumnya kan pengobatan sumber ini. Setiap masuk, loh kok biru air. Makanya itu yang kasih nama Banyu Biru itu pengunjungnya Mas. Kalau sekilas bacaan berdasarkan literasi yang ada, Iya. ini persinggahannya Raja Majapahit pribun Pak. Itu Gini Pak ya. Raja Majapahit yang keberapa itu Pak? Brawijaya 5. Waduh, Brawijaya 5 ya? Itu yang goncangnya Pak. Yang saya ceritakan sampai sini sampai ke Tengger, terakhir Bali, itu goncangnya Majapahit. Kalau perangnya sudah pudar mendirikan Jadi di akhir Majapahit ya Pak ya? Akhir Majapahit, akhirnya adanya peninggalan-peninggalan gara-gara goncangnya. Jadi Brawijaya 5 dipercaya singgah di Banyu Biru. Memang dari dulu bukan Banyu Biru namanya ini. Bukan, Apa ini? Asalnya sungai. Enggak namanya. Yaitu asalnya sungai. Terus karena ada goncangnya Majapahit, kan jalan dulu Pak. Goncangnya Majapahit itu gara-gara kedatangan pedagang dari Semenanjung Arab. Kalau udarnya perangnya itu sudah tertata kembali oleh Brawijaya V, iya kan? Karena habis tentrang, ada pedagang dari Semenanjung Arab banyak yang berdatangan ke Majapahit bawaannya agama Islam. Itu loh goncangnya Majapahit. Saya cerita goncangnya loh, bukan perang itu ya. Salah satu versi Pak. Ya. Terus begitu sudah goncang, ada sebagian mengikuti agama baru Muslim, sebagian mengikuti agama leluhur jadi Buddha, iya kan? Raja tahu, kok goncang lagi. Kalau perang lagi gimana? Padahal di waktu perang aja banyak korban, harta, benda dan nyawa. Akhirnya raja nyutus suruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Ketemunya di tereng Gunung Tengger Bromo. Baru utusan kembali, itulah Boyong, khusus umat Hindunya. Ini apa Pak? Ki Ya, Ageng Mbah Sepuh itu gurunya. sama Mbah Tombo sama Tombo, Mbah Kebut itu prajurit Majapahit yang tergambar di sini tidak mau melanjutkan perjalanan. Jadi ini mohon maaf lokasi persinggahannya Pak ya? Iya, untuk mandinya. Mandinya.
Atau kalau ini bisa dikatakan semacam petilasan kalau ini Pak? Bukan petilasan. Tempat dulu itu karena berjalan kan dari arah barat, terus karena di sini ada hutan besar sampai ke sana 1 kilo lagi ke sana tuh besar dulu alas hutan. Hutan apa namanya itu Pak? Hutan sini, ini Pasuruan ini. Karena ada gonjang ada sungai tidak terpakai ini, akhirnya Raja Majapahit berhenti di sini lama. Karena lama mandinya dibagi 2. Nah, mandinya untuk putri raja di sebelah Pak. Ada 500 meter dari pagar pemandian. Itu ada tempat mandinya sampai sekarang. Masih ada? Mandinya putri raja. Di sini para raja. Kalau pemukimannya jadi satu di sebelah. Tidurnya, mandinya aja yang dipisah. Laki di sini, sungai sini. Jejak pemukimannya itu mohon maaf dalam bentuk apa Pak? Apanya? Pemukimannya itu masih ada jejak? Ditempatkan karena dulu itu kan sejenak kan di sini nggak sampai bikin rumah, iya kan? Jadi di lingkungan ini babat keduanya dinamakan Jambean itu banyak pisang Jawa dan Pinang. Jadi sejak kapan ini Pak? Mohon maaf batu ini dikeramatkan gitu Pak ya? Kalau batu ini mulai dulu sehabis Mbak Kompro ini meninggal juga dikubur di sini. Nggak mau dikubur di Pedukuhan. Kan 2 orang, Mbak Kompro sama Mbak Kebun. Jadi mohon maaf ini lokasi kuburannya nih Pak? Iya ini kuburannya, bukan petilasan. Bukan petilasan. Jadi Ki Ageng Pasco, Mbak Tombro, Mbak Kebun. Mbak Kebon, 3 orang dikubur di sini. Enggak. Kalau Mbak Tombronya ini ya, kalau Mbak Kebunnya dikubur di Pedukuhan, babat keduanya yang biasa sana. Di Beda lokasi Pak? beda di luar pagar. Oh di luar pagar. Ya. Kalau Ki Ageng Pasco? Ki Ageng Pasco ini malah di sebelahnya. Oh Saya tidak tahu tadinya. di sebelah dinding ini Pak ya? Ini ada kok, itu tandanya. Sekarang nggak mau ada yang bangun. Jadi beliau tidak mau dibangun Pak ya? Mau oral TG nggak berani bangun. Jadi kalau yang ada peninggalannya itu yang dipercaya pada dari masa Majapahit itu apa Pak yang sini Pak? Arca Pak ya? Arca itu ambil dari Sungsari, bukan ambil muncul di sini. Kalau temuan Arca di sini sama sekali nggak ada Pak? Nggak Nggak ada Pak. Karena dulunya gini. Setelah di sini tuh prajurit Majapahit sudah lama di sini, terus kan berjalan lagi ke arah Madakaripura. Berhenti lagi di sana. Di sana Pati Gajah Mada. Di sini Mbak Tobrio, iya kan sama Mbak Kebur. Terus kerja sama Mbak Tobrio sama Mbak Kebur. Babat Talas di daerah sini. Begitu Babat Talas. Kalau Mbak Tombro itu orangnya petani. Bawaannya dari Majapahit 2 ekor kerbau. Karena petani. Kalau Mbak Kebut itu karena resi yang terbaik di Majapahit. Bawaannya Paron. Sampai sekarang ada bawaan dari Majapahit. Kalau Mbak Tombro ini kan kerbau tidak bisa dibuat peninggalan. Lama-kelamaan kerbunya Mbak Tombro itu merendam di sudut ini, sungai ini. Begitu ketemu dikira hilang, dinaikkan tidak mau, dipukuli tidak mau. Ternyata suruh kumpul anak buahnya Tombro sama Kebut, suruh menyaksikan ada apa ini, kok tidak mau pulang. Terus dipetikkan daun keladi. Itu saya tidak tahu kejadiannya loh Mas, saya baca di bukunya nih ya. Terus dipetikkan daun keladi 4 tangkai, ditarik sanding kerbau. Kerbau tanpa dibukul dalam sehari terbiri-biri masuk kandangnya. Tadinya air sungai ini kumuh berjumpa dengan lumpur, begitu kerbau lompat menjadi jernih, menjadi ajaib. Asal muasal sejarahnya Pak ya. Berarti dahulunya sungai. Sejak kedatangan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V tadi itu berubah fungsinya menjadi semacam tempat ini ya Pak, pemandian, petirtaan bisa jadi. Petirta itu untuk mandinya dulu. Habis itu sudah jalan karena tadi ada jernihnya air. Bupati pertama Raden Ditiningrat Pasuruan itu tahu kalau ada air jernih di sini di Sumberjo, iya kan? Akhirnya datang ke sini kedatangan tamu dari tentara Belanda, Tuan Boklan Malondo itu serta berkunjung ke sini lihat air. Oh ternyata kok bagus, dibangun oleh Belanda ini Mas, bukan orang Pasuruan yang bangun. Jadi 1900 itu ya? Dibangun oleh Belanda ini sudah karena jernih. Berarti dari Bupati Pasuruan pertama ya Pak? Iya. Sama ya Londo lah dulu. Ya, Belanda yang bangun. Iya Belanda, jadi foto-fotonya masih ada teman-teman ya. Karena pada saat itu kehadiran Belanda sudah bisa
dokumentasikan. Iya. Sayangnya catatannya ada bukunya khusus tentang sejarah Banyu Biru tuh Pak ya. Makanya Sudah saya tercatat. habis- Cuman yang nyatat siapa Pak? Belanda. Bukan. Itu malah mulai dulu. Enggak itu catatan tahun berapa itu Pak? tahun itu udah ada tahunnya tuh. Catatannya malah itu ada namanya Wonganggung. Namanya Harto. Pak Berarti Harto, Pak kalau Wonganggung. ini sekilas sebelum ini ada nama sungainya apa dulu? Sungai apa Ya sih? sungai biasa. Nggak ada namanya. Cuman air keluarnya dari telaga, gitu loh. Dibangun oleh Belanda, kok kurang pantas kasih taman kurang pantas. Jadi sini sumber utamanya sini Pak. Iya. Enggak, kan ceritanya sungai sebelum. Sungai asalnya, tapi airnya keluar dari telaga itu. Jadi sungai ini mohon maaf, Air sana. alirannya kemana Pak? Ke sana dulu. Ke daerah mana kalau di Pasuruan? Dan sampai cuman 3 desa. Banyu Biru, Bandaran, apa tuh? Banyu Biru, Bandaran, Projo. Prodo. Itu sekarang desa. masuk ke dalam wilayah Kecamatan Winongan Pak, ya? Winongan semua. Oke, jadi sekilas ini teman-teman ya. Kita mendekat kalau mohon maaf sesuatu yang ini karena jejak leluhur Pak. Intinya terlepas dari konteks kepercayaan apapun kita tetap mendoakan gitu kan. Ke para leluhur ini tidak mungkin kita ada sampai dengan saat ini tanpa adanya pendahulu kita, leluhur kita. Ini musiman Pak, kalau setiap tahun 3 kali gugur. Ini habis gugur langsung semi. Sekelumit cerita tentang pemandian Banyu Biru yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Hal-hal lain yang bisa dikupas dari Banyu Biru terkait dengan keberadaan ikan sengkring atau ikan dewa yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Jejak peradaban, pengrajin besi dari era Majapahit, serta cerita mesin yang beredar di seputaran Winongan akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di penelusuran telusur jelajah berikutnya.